Pernahkah kalian menonton video seorang pejabat namun rasanya seperti sedang mendengarkan sebuah podcast motivasi yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita? Banyak orang menganggap itu hanyalah karisma alami. Namun, seorang pemuda dari Sulawesi Selatan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia berhasil membongkar bahwa gaya komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda Laos bukanlah sekedar bicara biasa, melainkan sebuah teknik penyampaian informasi yang cukup tinggi yang dirancang khusus untuk memikat frekuensi anak muda zaman sekarang. Rahasia besarnya terletak pada cara beliau mengubah gaya birokrasi yang cukup kaku menjadi sebuah narasi yang personal. Alih-alih memberikan laporan data yang membosankan, beliau membangun posisi sebagai mentor, sosok mentor atau kakak yang merangkul audiensnya. Jadi pemuda asal Sulawesi Selatan ini membongkar gaya penyampaian informasi Gubernur Shirley. Kita paham bahwa setiap diksi yang dipilih sangat singkat, padat, dan estetis secara linguistik, sehingga setiap potongan kalimatnya itu sangat mudah diubah menjadi konten yang viral di media sosial. Beliau tidak lagi menggunakan bahasa kekuasaan, melainkan sebuah bahasa koneksi yang sangat disukai oleh generasi Z dan milenial. Pemuda asal Sulawesi ini menunjukkan bahwa sebuah taktik komunikasi tersebut menyentuh sisi psikologis yang paling sensitif bagi anak muda, yaitu harapan di tengah ketidakpastian. Di saat banyak pemimpin lain berbicara dengan nada mengancam tentang masa depan, Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Juanda Laos justru masuk dengan nada yang terang dan penuh solusi. Jadi ini bukan sekedar tentang apa yang disampaikan, melainkan bagaimana informasi tersebut mampu dikemas menjadi pesan-pesan yang renyah dan mudah untuk dicerna oleh berbagai kalangan. Nah, berikut kita saksikan bagaimana gaya penyampaian informasi dari Gubernur Shirley Juanda Laos dan bagaimana pemuda asal Sulawesi ini menyampaikan tentang teknik informasi dari Ibu Shirley Juanda berikut ini. Bagaimana Shirley Juanda bisa menjadi viral? Jawabannya ada pada momen krusial saat ia memberikan pernyataan publik pertama kali pasca tragedi. Di saat orang mengira ia akan mundur dan menarik diri, Shirley muncul dengan ketenangan yang sangat luar biasa. Ia tidak tampil sebagai korban yang lemah. Ia tampil sebagai narator dari visi yang belum selesai. Melalui media sosial, video-videonya yang menunjukkan ketegaran saat berada di kursi roda atau saat berbicara dengan nada suara yang stabil namun penuh emosi, langsung menyentuh algoritma hati masyarakat. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal ambisi, tapi soal tanggung jawab yang diwariskan oleh cinta. Namun, viral saja tidak cukup untuk dicintai. Jadi kenapa pemuda Indonesia begitu tertarik pada Shirley Juanda? Karena pertama, lisensi yang realistis. Pemuda hari ini, terutama Gen Z dan milenial, sangat menghargai authenticity atau keaslian. Shirley Juanda tidak menutupi kesedihannya, tapi ia menunjukkan bagaimana mengelola kesedihan tersebut menjadi energi produktif yang sangat relevan bagi anak muda. Kedua, simbol perlawanan terhadap status quo. Shirley Juanda dianggap membawa darah segar ke dalam sistem politik yang sering dianggap kaku dan didominasi wajah-wajah lama. Kehadirannya memberikan harapan bahwa politik bisa dijalankan dengan empati, bukan sekedar transaksional. Ketertarikan pemuda bukan tanpa alasan teknis. Tim media sosial Shirley Juanda atau mungkin cara ia berkomunikasi secara langsung sangat selaras dengan cara anak muda mengonsumsi informasi. Ia bicara soal pendidikan, soal akses kesehatan, dan masa depan daerah dengan cara yang manusiawi. Kenapa ia viral?
karena ia adalah antitesis dari politisi yang beranjak. Shirley sering terlihat berinteraksi langsung tanpa sekat, menunjukkan sisi rapuh sekaligus kuatnya secara bersamaan. Inilah yang disebut sebagai political branding. Melalui storytelling, kisah kehidupnya adalah sebuah cinta heroik yang biasanya hanya kita lihat di film-film, namun kini terjadi di dunia nyata. Hingga pada akhirnya, hari ini Shirley Juanda menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan konon katanya, nanti di tahun 2029, Shirley Juanda akan mencalonkan sebagai calon presiden atau mungkin calon wakil presiden Republik Indonesia. Fenomena Shirley Juanda mengajarkan kita satu hal penting, bahwa publik, terutama generasi muda, sudah lelah dengan janji-janji manis. Mereka mencari jiwa yang tulus. Mereka mencari seseorang yang berani babak belur demi sebuah prinsip. Bagaimana ia viral? Melalui ketangguhan di tengah badai. Kenapa ia diminati? Karena ia memiliki keberanian yang kita semua harapkan dalam diri kita sendiri. Shirley Juanda mungkin memulai perjalanannya dari sebuah tragedi yang memilukan. Namun, langkahnya kini diikuti oleh jutaan mata yang berharap. Apakah simpati ini akan berubah menjadi dukungan politik yang konkret? Waktu yang akan menjawab semuanya. Namun satu hal yang sangat pasti, ia telah memenangkan satu hal yang paling sulit didapat dalam politik. Hati dan rasa hormat dari generasi masa depan Indonesia. Oh, itu mana? Janda ditinggal apa ini? Tinggal pergi atau tinggal dipanggil Tuhan atau tinggal dipanggil yang lain? Yang mana? Tinggal pergi. Saya daripada banyak bicara, saya tahu yang Bapak Ibu harapkan itu adalah curhat. Toh, silakan bercurhat. Apa yang mau disampaikan silakan, sikat padat jelas. Chelsea catat. Seluruh masyarakat Pulau Bakian khususnya Sebelai Sabtu Melaka, Tuhan cuma minta, cuma digalakan saja. Jalan. Saudara satu-satu jawab dulu ya. Nah, tadi permintaannya katanya yang paling penting adalah dari Makian Barat mau jalan ke pelabuhan. Pelabuhan yang ada aspal kurang lebih 5 kilo ya. Ya. Pertanyaannya, saya lapen aja boleh tidak? Lapen. Boleh. Boleh ya. Jadi tahun 2026 saya akan lapen 5 kilo. Kenapa bukan aspal? Aspal itu 1 kilo itu 7 miliar. Jadi kalau cuma 5 itu 35 miliar. Nah, provinsi kan dipotong 800 miliar. Jadi dengan anggaran yang... Saya langsung bilang, saya tidak bisa berkomunikasi secara politik. Saya melihat secara dekat bagaimana almarhum berbiasa berkomunikasi politik. Itu kalimatnya tidak langsung, kalimatnya muter. Nah, saya tidak bisa memahami kalimat bersayap dan kalimat muter. Saya kalimatnya tuh langsung. Jadi saya mohon ketika berbicara dengan saya, ketika menginginkan A, katakanlah menginginkan A. Karena saya tidak mengerti ketika itu muter. Dan sampai dengan hari ini, 9 bulan saya bisa berkomunikasi mereka dengan baik. Tapi dengan itu kemudian saya jadi khawatir pada Anda, Mem. Kenapa? Karena saya percaya betul, saya ada satu kalimat yang dari Anda yang saya suka. Saya nggak ngerti apa-apa, sebuah pengakuan. Menurut saya, Anda telah mengambil momentum sejak awal dan orang Indonesia itu suka. Jadi Anda sekarang dicintai bukan hanya di Maluku Utara, di kampung saya, kampungmu juga kan itu kan ini ada unsur selatan sebenarnya nih, ada unsur guanya gitu. Iya, papaku dari sana. Iya, dan banyak tempat yang lain itu sudah menjadi apa namanya itu Jatuh, bangun. Ketika orang lain bilang tidak bisa, kita katakan pada diri kita bisa. Kita harus sering-sering berbicara dengan diri kita sendiri. Kita rewire our brain. Kita rewrite our belief system. Jangan izinkan noise masuk ke kepala kita. Once kita mengizinkan orang lain take control over our mind, then we lose control about our life. So make sure you control your mind. Upgrade. Jangan merasa bahwa yang kalian tahu hari ini adalah segalanya. No. Keep learning dari yang lebih tahu. Ketika kamu merasa bahwa kamu sudah yang paling pintar dalam ekosistemmu, maka kamu waktunya naik kelas pindah ke ekosistem yang lain. Ketika kamu mau bertumbuh, carilah ekosistem di mana kamu merasa kamu paling bodoh di ruangan itu. Maka kamu akan belajar dari semua yang pintar di ruangan itu. Kalau udah merasa paling pintar di ruangan itu, keluar dari ruangan itu, cari lagi ruangan di mana kamu merasa paling bodoh di ruangan itu. And then you keep learning, you keep growing, upskilling. Karena zaman sekarang ini begitu banyak pendidikan gratis di luar sana. Anak 17 tahun aja mungkin bisa punya
ilmu yang melebihi master degree atau 30 tahun, mereka self-learning. So, self-learning, upskilling, tidak ada yang tidak bisa. Saya contohnya, ibu rumah tangga, saya bahkan tidak bisa berkata-kata dengan bahasa yang formal ketika saya berkumpul dengan para gubernur lainnya atau ketika saya debat kandidat. Saya menggunakan bahasa ibu rumah tangga, tapi saya belajar upskilling and control your mind, control your persepsi, and then jaga value. Karena hidup itu, semua keputusan yang kita ambil itu semua tercermin dari hati. Ketika hati kita bersih, ketika value kita benar, maka semua keputusan yang kita ambil dalam hidup itu prioritasnya benar. Ketika kita mengambil prioritas yang benar dalam hidup, maka biasanya hidupnya itu berjalan dengan lebih mulus. Saya mengajak seluruh perempuan yang hadir dalam ruangan ini untuk mulai dari diri sendiri, dimanapun tempat yang ada, saat ini S1, S2, S3, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi istri, di lingkungan kampus, kerja, mulai dari diri sendiri untuk memberikan dampak. Mulai dengan mindset, karena kita bertumbuh dari mindset, kita jatuh karena mindset, kita maju karena mindset. Semuanya dari mindset. Mindset untuk terus mengatakan bahwa kita bisa. Tidak ada yang kita tidak bisa. Saya ibu rumah tangga. Hari ini saya menjadi gubernur. Saya tidak tahu birokrasi sama sekali. 0. Tapi hari ini saya lumayan tahu lah dikit-dikit. Caranya gimana? Belajar. Tidak tahu? Nanya. Capek? Tidur. Jatuh? Bangun. Ketika orang lain bilang tidak bisa, kita katakan kepada diri kita bisa. Kita harus sering-sering berbicara dengan diri kita sendiri. Kita rewire our brain. Kita rewrite our belief system. Jangan izinkan noise masuk ke kepala kita. Once kita mengizinkan orang lain take control over our mind, then we lose control about our life. So make sure you control your mind. Upgrade. Jangan merasa bahwa yang kalian tahu hari ini adalah segalanya. No. Keep learning dari yang lebih tahu. Ketika kamu merasa bahwa kamu sudah yang paling pintar dalam ekosistemmu, maka kamu waktunya naik kelas, pindah ke ekosistem yang lain. Ketika kamu mau bertumbuh, carilah ekosistem di mana kamu merasa kamu paling bodoh di ruangan itu. Maka kamu akan belajar dari semua yang pintar di ruangan itu. Kalau udah merasa paling pintar di ruangan itu, keluar dari ruangan itu, cari lagi ruangan di mana kamu merasa paling bodoh di ruangan itu. And then you keep learning, you keep growing, upskilling. Karena zaman sekarang ini begitu banyak pendidikan gratis di luar sana. Anak 17 tahun aja mungkin bisa punya ilmu yang melebihi master degree atau 30 tahun, mereka self-learning. So, self-learning, upskilling, tidak ada yang tidak bisa. Saya contohnya, ibu rumah tangga, saya bahkan tidak bisa berkata-kata dengan bahasa yang formal ketika saya berkumpul dengan para gubernur lainnya atau ketika saya debat kandidat. Saya menggunakan bahasa ibu rumah tangga, tapi saya belajar. Saya mempelajari birokrasi, pemerintahan, politik dengan bertanya dari semua yang terbaik di bidangnya. Even kepada ChatGPT, kepada AI, saya belajar upskilling and control your mind, control your persepsi, and then jaga value. Karena hidup itu, semua keputusan yang kita ambil itu semua tercermin dari hati. Ketika hati kita bersih, ketika value kita benar, maka semua keputusan yang kita ambil dalam hidup itu prioritasnya benar. Ketika kita mengambil prioritas yang benar dalam hidup, maka biasanya hidupnya itu berjalan dengan lebih mulus dibandingkan dengan prioritas itu salah. And ketika sudah sibuk, ambil waktu, me time, and berpikir, kita mau kemana? Apakah kita sanggup membayar harga untuk ke sana? Apakah memang benar kita mau ke sana? Apakah kalian mau membayar harga untuk ke sana? Jadi selalu kalibrasi kembali lagi, ingat mau kemana dan untuk apa. Motivasi dan value dalam hidup itu sangat penting. Kita tidak compete dengan orang kanan kiri kita tidak compete dengan orang tua kita compete with diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Itu kalimatnya tidak langsung, kalimatnya muter. Nah, saya tidak bisa memahami kalimat bersayap dan kalimat muter. Saya kalimatnya tuh langsung. Jadi saya mohon ketika berbicara dengan saya, ketika menginginkan A, katakanlah menginginkan A, karena saya tidak mengerti ketika itu muter. Dan sampai dengan hari ini 9 bulan saya bisa berkomunikasi mereka dengan baik. Kita tuh tidak pernah bisa mengontrol apa yang terjadi hari ini. Bisa aja hal baik, bisa aja hal buruk, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Nah, untuk bisa memastikan reaksi kita selalu positif, yang saya pegang selalu keikhlasan.
Jadi keikhlasan dalam hati itu menentukan masa depan dan rezeki kita. Jadi kalau ada hal yang kurang baik, ya ikhlas menerima. Kalau ada hal yang baik, ikhlas menerima. Kalau ada orang ngomongin jelek tentang kita di belakang, ikhlas menerima supaya menjaga vibes hati kita tuh selalu positif. Kalau kita selalu positif, ucapan kita positif, rezeki itu selalu ada. Ikhlas itu emang ilmu yang mahal banget. Cinta dan ikhlas. Pesan saya, walaupun kita terus dihina-hina, diejek, diintimidasi, dan difitnah dengan segala macam black campaign, harap jangan reaktif, jangan membalas, tapi justru senyumin aja. 79 tahun Indonesia merdeka, rakyat kita sudah cukup cerdas. Mereka punya pikiran dan terutama punya mata hati. Rakyat akan bisa membedakan setia, istri satu itu rezeki banyak. Di pesisir Kelurahan Jambula, hari ini tergambar wajah-wajah penuh syukur. 10 unit armada tangkap dari pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi diterima para nelayan. Lebih banyak dari yang mereka minta. Kalian minta 6, saya kasih 10. Ujar Gubernur Shirley Laos, disambut tepuk tangan warga yang tak mampu menyembunyikan haru. Bantuan ini bukan sekadar perahu. Ini adalah nafas baru bagi keluarga-keluarga nelayan yang menggantungkan hidup pada laut. Tak hanya itu, rencana pembangunan breakwater 200 meter juga dibahas, memberi harapan perlindungan pantai yang lebih kuat di tahun 2026. Jambula kembali hidup, dan harapan itu kini berlayar lebih jauh. Jangan kasih doi untuk jalankan, itu tidak berhasil. Ya. Jadi yang sudah kasih doi titip untuk sana sini, kita tolong, tidak usah. Doi itu simpan sudah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya. Kita hari ini, Senin 5 Januari 2026, bisa melaksanakan apel kita yang perdana, hari Senin pertama di tahun 2026. Apresiasi untuk seluruh OPD yang sudah bekerja keras, sehingga di akhir tahun kemarin, kita berhasil skor MCSP kita dari angka 71 di zona kuning menjadi 88,8 di zona hijau. Dan itu adalah hasil kerjasama baik lintas OPD. Target untuk 2026 adalah skor MCSP di angka 95. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi, perencanaan yang lebih baik lagi. Dimulai dengan masing-masing ada 433 nama yang harus segera menyerahkan LHKPN-nya dan terakhir di tanggal 31 Maret 2026. Bagi yang menyerahkan LHKPN-nya akan menjadi catatan kepada BKD, mohon dicatat BKD 433 nama, dan itu akan menjadi catatan bagi skor MCSP kita. Dan skor MSPI kita di tahun 2025 Pemprov Maluku Utara dari 2024 di angka 57, di 2025 angkanya yang sangat signifikan 61. Artinya bahwa survei penilaian integritas kita Pemprov Maluku Utara, terutama di birokrasinya masih sangat rendah. Bahwa skor MCSP kita bisa tinggi itu karena secara administrasi kita lengkap, tetapi belum dirasakan oleh masyarakat. Artinya bahwa perilaku dari atasan, perilaku dari ASN terhadap masyarakat itu belum terlihat. Maluku Utara adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Di kuartal 3, 39%, dan itu tidak inklusif. Kenapa tidak inklusif? Karena seluruh kebutuhan bahan makanan dari seluruh kawasan industri yang ada di Maluku Utara itu ngambilnya masih dari luar Maluku Utara. Kenapa? Karena petani dan nelayan kita itu tidak kita siapkan untuk bisa memproduksi bahan-bahan makanan tersebut. Untuk itu menjadi PR bagi Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian. Mohon segera untuk jangan cuma sekedar pengadaan, jangan juga sekedar memberi, pastikan mereka berhasil ada output sehingga petani dan nelayan itu bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Nilai tukar mereka juga bisa tinggi karena 60% pendidikan adalah petani dan 20% adalah nelayan. Artinya itu 80%. Jika 80% dari mereka sejahtera, maka masyarakat Maluku Utara itu sudah sejahtera. Tapi dalam hal ini belum. Jangan kasih doi untuk jalankan, itu tidak berhasil. Ya. Jadi yang sudah kasih doi titip untuk sana sini, kita tolong, tidak usah. Doi itu simpan sudah. Lebih baik doi itu Bapak Ibu pakai untuk upskilling kah, belajar kah, apakah supaya skillnya lebih bagus. Pada akhirnya saya tidak menggunakan berkata siapa. Pada akhirnya saya memakai yang bisa memberikan value untuk membantu saya dan Pak Sarmis menyelesaikan janji-janji politik kami. Jadi daripada sibuk buang waktu, tenaga dan pikiran bagaimana melobi supaya bisa dipromosi, lebih baik pikirkan bagaimana ada output kinerja, sejahterakan masyarakat. Masyarakat berdoa lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya yang kalian dipromosikan. Tak kunjung nyata. Om Kristen Kak. Oh tapi saudara. Iya. Berarti Om saya kasih Om THR ya. Ini rezekinya Om. Terima kasih. Iya, ini THR saudara. Panas.
Selamat pagi, aduh cantik semua. Selamat hari guru, ini guru-guru semua ya? Oh, selamat hari guru. Hai guru Cili. Oh, kenapa hanya dia yang dapat? Kebetulan yang tahun ini kita masih kasih ke dia. Oh, ordal. Dia bersyukur saja. Kenapa hanya SMA Negeri 5 yang dapat Halmahera Tengah? Saya enggak tahu, tanya Pak Kadis ya. Selamat Pak. Yang lain mungkin kurang doa. Kalau doi sudah ada, jangan ubah gaya hidup. Doi ada, simpan, besarkan, nanti sudah besar, baru gaya hidupnya diubah. Paling boleh beli handphone supaya bisa memasarkan. Jadi sahabat Perspektif Timur, bisa kita saksikan tadi bagaimana teknik penyampaian informasi yang saat ini dilakukan oleh Ibu Shirley Juanda Laus di dalam menyajikan informasi yang garing, renyah, yang bisa dicerna oleh setiap kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, pemuda, dan orang-orang dewasa di Maluku Utara dan di luar Maluku Utara. Nah, bisa kita saksikan juga tadi bagaimana pemuda tadi menyampaikan bahwa seperti ini teknik komunikasi atau penyajian informasi yang digunakan oleh Ibu Shirley Juanda. Nah, bisa kita amati sendiri apakah benar apa yang disampaikan oleh pemuda ini atau bagaimana dengan membandingkan setiap video yang saya tampilkan tadi. Nah, saya rasa itu salam Perspektif Timur.